Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas metode analisis teknik tentang mata kuliah solusi persamaan diferensial dengan metode beda hingga. Ini disusun oleh saya sendiri, Yusuf Effendi, dan untuk dosen pengampunya Bapak Supriyadi. Ini untuk program studi Magister Teknik Mesin Fakultas Teknik Industri di Universitas Trisakti. Baik, kita akan membahas pertama itu tentang terminologi. Persamaan diferensial parsial memegang peranan penting di dalam penggambaran keadaan fisis, di mana besar-besar yang terlibat di dalamnya berubah terhadap ruang dan waktu. Sebagai contoh, jika kita meninjau topik-topik fisika lanjut, advanced fisik, seperti hanya mekanik klasik, lanjut yang membicarakan tentang gelombang elektromagnetik, hidrodinamik, dan mekanika kuantum, gelombang Schrödinger, maka kita akan menemukan penggunaan persamaan diferensial yang digunakan untuk menggambarkan fenomena fisis yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Masalah-masalah tersebut dalam kenyataan sulit untuk dipecahkan dengan cara analitik biasa. Gitu. Sehingga metode numerik perlu diterapkan untuk menyesuaikan penggunaan persamaan diferensial tidak terbatas pada masalah fisika saja, tetapi lebih luas lagi dalam bidang sains dan teknologinya. Nah, ini apa sih persamaan diferensial tersebut? Jadi persamaan diferensial itu adalah suatu persamaan yang meliputi turunan fungsi dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas disebut dengan persamaan diferensial. Persamaan diferensial parsial, variabel bebas dapat berupa waktu dan satu atau lebih koordinat ruangnya. Nah, apa beda persamaan diferensial parsial dengan persamaan diferensial biasa? Jika turunan fungsi ini hanya angka, hanya tergantung pada satu variabel bebas, maka disebut persamaan diferensial biasa. PDB kita menyebutnya, atau singkat PDB. Dan bila tergantung pada lebih dari satu variabel bebas, disebut dengan persamaan diferensial atau kita sebut dengan PDP. Nah, ini untuk klasifikasi persamaan diferensial parsial. Nah, persamaan diferensial dibahas pada mata kuliah matematika teknik. Di sini hanya persamaan diferensial linear berorde 2 yang akan dibahas. Persamaan diferensial linear berorde 2 dan fungsi dua variabel bebas x dan y dapat dikelompokkan menjadi, yaitu adalah eliptik, parabolik, hiperbolik. Nah, kita lihat dapat di sini ada rumusnya b kuadrat dikurang 4ac. Dan juga ada kategorinya. Jika b kuadrat kurang 4ac ini lebih kecil daripada 0, berarti dia termasuk ke dalam kategori eliptik. Apabila sama dengan 0, dia termasuk ke dalam kategori parabolik. Dan apabila besar daripada 0, dia termasuk ke dalam kategori hiperbolik. Jadi kita dapat membedakan kategori dari tiga tersebut berdasarkan hasilnya nantinya gitu ya. Nah, ini juga ada A dalam kurung d kuadrat u per d kuadrat x per dx kuadrat plus a plus b d kuadrat u per dx dy plus c d kuadrat u per dy kuadrat kurang d sama dengan 0. ABC itu merupakan fungsi x dan y. AD kalau d itu fungsi x, y, u, du per dx dan juga du per dy. Nah, ini masih sama tadi. Nah, untuk kategorinya juga ada, untuk namanya juga ada untuk persamaannya di sini. Dengan rumus b kuadrat kurang 4ac. Nah, dan apabila dia seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, kecil dari 0, berarti dia termasuk eliptik. Namanya itu persamaan Laplace permanen atau 2D spesial. Dan untuk persamaan rumus persamaannya itu d kuadrat t per dx kuadrat plus d kuadrat t per dy kuadrat sama dengan 0. Dan apabila dia sama dengan 0, itu termasuk dalam kategori parabolik. Persamaan itu termasuk namanya persamaan konduksi panas tak permanen 1D spesial. Untuk persamaannya K d kuadrat t per dx kuadrat sama dengan dt besar per dt kecil ya, beda ini. Dan apabila dia besar daripada 0, termasuk kategori hiperbolik. Ini persamaan gelombang tak permanen juga 1D spesial. Untuk persamaannya d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 1 per c dikali d kuadrat y per dt kuadrat. Nah, ini ada solusi persamaan diferensial parsial dengan metode beda hingga, penyelesaian persamaan Laplace dan berbagai persamaan diferensial.
di bidang engineering hampir tidak pernah dilakukan secara analitik, kecuali untuk kasus-kasus yang sederhana. Jadi dia jarang untuk melakukan secara analisis. Jadi kecuali untuk kasus-kasus yang cukup sederhana yang dapat dipecahkan secara analitis gitu ya. Nah, untuk penyelesaiannya hampir selalu digunakan dengan cara numeris. Jadi lebih kepada cara-cara menggunakan komputer yang lebih mudah. Untuk teknik penyelesaian bersama diferensial secara numeris itu ada 3. Pertama itu dengan metode beda hingga, atau dalam bahasa Inggrisnya finite difference approximation, atau disingkat dengan FDA. Selanjutnya ada metode elemen hingga, finite element method, atau disingkat dengan FEM. Dan terakhir ada metode volume hingga, ini singkat dengan atau disebut dengan finite volume method, ini singkat dengan FVM. Nah, ini ada 3 cara penyelesaian persamaan diferensial secara numeris. Nah, jadi kita nantinya akan membahas atau berfokus kepada pembahasan secara numeris tentang pembahasan metode beda hingga. Jadi solusi dengan menggunakan metode beda hingga termasuk ke dalam kategori persamaan diferensial parsial eliptik. Pemecahan masalah dengan metode beda hingga atau sering disebut dengan metode finite difference dijelaskan sebagai berikut. Ini merupakan persamaan umumnya dt kuadrat per dx kuadrat sama dengan t i plus 1, j dikurang 2t i, j plus t i kurang 1 per j per delta x kuadrat. Ada juga persamaan lainnya dt kuadrat per dy kuadrat, dimana tadi sebelumnya x sekarang y untuk variabelnya, sama dengan t i, j plus 1 dikurang 2t i, j plus t i, j1 per delta y kuadrat. Itu merupakan persamaan umum dari metode beda hingga. Ini ada juga untuk jika kita substitusikan persamaan tadi ke dalam persamaan Laplace. Jadi persamaan Laplace dalam bentuk beda hingga itu seperti ini. Jadi yang dua persamaan tadi itu disubstitusikan, ditambahkan menjadi dua persamaan. Nah, jika ukuran grip seragam delta x sama dengan delta y, maka jadi untuk persamaannya t i plus 1, j plus t i kurang 1, j plus t i, j plus 1 plus t i, j, 1 i, j kurang 1 sama dengan 4 t i, j. Nah, sama dengan 0. Ini jika ukuran grip seragam atau delta x sama dengan delta y. Nah, ini untuk dapat menyelesaikan persamaan dengan metode beda hingga, maka kondisi batas harus ditentukan sehingga dapat diperoleh solusi unik. Nah, untuk kasus sederhana yang akan kita bahas pada materi ini, peramatan panas pada titik-titik dalam palet, maka temperatur pada tepi-tepi plat harus ditentukan satu nilai tetap. Maka tepi plat harus ditentukan satu nilai tetap, maka pada saat kondisi seperti itu sering disebut juga dengan kondisi batas Dirichlet. Nah, ini untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal di bawah ini. Pada kasus di samping, plat dipanaskan dan temperatur dijaga konstan pada bagian tepi. Peramatan panas pada titik dalam dapat disampaikan dengan penggunaan metode beda hingga dan metode iritasi Gauss-Seidel. Nah, ini kita dapat ini untuk suhu Y-nya itu untuk suhu ke atas itu 75 derajat Celcius dan untuk suhu ke sampingnya itu 0 derajat Celcius. Ini ada dari 50 juga ada 100 untuk suhu tertingginya. Ini lanjut aja kita bahas untuk pembahasannya. Nah, untuk metode beda hingga untuk mencari nilai-nilai pada masing titik menggunakan persamaan yang tadi itu persamaan delta x sama dengan delta y untuk grid-gridnya yang sama. Ini berikut rumusnya juga sudah ada. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Untuk titik 1,1 kita lihat di sini pada grafik ada titik 1,1 dari 0 ke 1 ke X dan juga dari 0 ke Y itu 1. Ini titik pusatnya berarti di 1,1. Untuk rumusnya kita masukkan rumus T1,1 plus T0,1 plus T1,2 plus 1,0 kurang 4T11. Nah, jadi dapat selanjutnya dimasukkan T, kita susun terlebih dahulu. T11, T01-nya kita dapat di suhu 75 derajat Celcius untuk T12-nya, plus untuk T101 itu sudah kita dapat pada suhu 0 karena berada pada titik pusat, soalnya 4 kurang T
Kita susun dan kita pindah luaskan. Jadi dapat hasil dengan min 75 derajat. Untuk titik 2,1 itu kita dapat untuk titiknya itu dengan hasil 0. Dan selanjutnya untuk titik 3,1 kita dapat hasilnya itu untuk min 50. Nah, ini dapat teman-teman perhatikan nantinya dapat dibaca dengan sama. Jadi untuk titik-titik ini kita ngambil titiknya dari titik 1,1 terlebih dahulu, terus naik ke atas jadi 2,1, terus naik lagi ke atas jadi 3,1. Jadi kita akan membahas untuk titik 3 yang di tengah ini ada 9 titik nantinya. Baik, kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Nah, ini ada selanjutnya titik 1,2. 1,2. Ini 1,2 di atas. Jadi kita dapat untuk hasilnya juga min 75. Untuk titik 2,2. Titik 2,2 kita dapat hasilnya juga sama dengan 0. Untuk titik 3,2 kita dapat hasilnya minus 50. Nah, ini untuk titik selanjutnya, titik 1,3. 1,3 kita dapat untuk minus 175 hasilnya, dan juga titik 2,3 di minus 100, dan titik 0,3 di min 150. Jadi ini untuk semua titiknya sudah ketemu dari hasil-hasilnya juga. Nah, ini untuk 9 persamaan memiliki unknowns, ketidaktahuan. Nah, jadi kita susun seperti ini hasilnya untuk satu titik 1,1, 2,1, 3,1 sampai dengan titik 3,3. Ini untuk hasilnya ada 0, semuanya keseluruhan 0. Ini jangan hanya perlu diabaikan. Kita hanya perlu melihat untuk hasil akhirnya ini min 75, 0 sampai dengan min 150 nantinya. Nah, ini untuk persamaan memiliki 9 unknown juga. Seperti yang sebelumnya tadi, ini hanya masuk ke dalam perumusan Laplace-nya ya. Ini seperti ini untuk pembentukan Laplace-nya. Nah, dari sistem persamaan jawaban yang dihasilkan dari penerapan persamaan beda hingga di semua titik interior tadi diselesaikan dengan salah satu metode yang telah dibahas dalam kuliah metode numerik. Untuk 9 persamaan yang tadi, penyelesaian masih dapat dilakukan dengan metode memakai cara tabulasi spreadsheet. Untuk jumlah persamaan yang banyak, seperti biasa ditemukan dalam permasalahan civil engineering, perlu bantuan program komputer seperti MATLAB, Numerical Receivers, dan lain-lainnya. Ini dapat dicari internet oleh teman-temannya. Nah, ini untuk metode iteratif atau Gauss-Seidel iteration method. Ini sama untuk solusi umumnya. Nah, ini untuk dipakai source such Cevich over relation method untuk memperoleh konvergensi T pangkat T I, J pangkat N plus 1 sama dengan lambda T I, J pangkat N plus 1 plus dalam kurung 1 dikurang lambda tutup kurung T I, J pangkat N apabila lambda besar dari 1 dan apabila lambda kecil daripada 2. Untuk kriteria konvergensinya ini dapat dilihat untuk rumusnya. Nah, untuk hitungan dilakukan dengan bantuan turbulensi spreadsheet agar memudahkan kita untuk mencari jawabannya. Nah, ini untuk berikut untuk hasilnya. Ini hasil sudah dilakukan dengan spreadsheet. Ini kita dapat dilihat di sini untuk Tmax-nya, untuk suhu maksimumnya ini ada persenannya dari 0,7% sampai 100%. Jadi yang kita ambil untuk masuk ke dalam 9 unknown tadi atau garis titik tengah yang ada hitam-hitam di tengah tadi itu, kita akan mengambil untuk yang nomor 10 ini. Nah, ini untuk pembahasan terakhirnya, kita dapat di nomor 10 tadi. Untuk suhunya ada 78,29, 75,96, 69,57. Nah, jadi 50 setelah 50 kalau kita lihat daripada grafik ini pasti lebih tinggi, lebih besar daripada 50 itu 69. Nah, berikut selanjutnya kalau lihat daripada sumbu X ke atas juga sama, mulai dari 0, 40, 62, 78 gitu ya. Sama juga, jadi ini dapat untuk hasilnya. Dan ini untuk grafik ini ada TC, ada I. Ini merupakan grafik dan ini untuk 0, 1, 2, 3, 4. Ini juga 0 sampai 100. Ini merupakan suhu. Ini untuk I-nya. Ini kita dapat grafik seperti ini.
Mungkin cukup untuk presentasi saya tentang pembahasan metode beda hingga. Diharapkan teman-teman dapat paham untuk materi dengan metode beda hingga ini. Kalau kurang dipahami mungkin dapat membaca slide-slide berikutnya tadi atau untuk lebih ulang lagi agar dapat bisa lebih paham. Mungkin saya cukupkan presentasi untuk materi metode beda hingga ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.